Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video saya kali ini, saya akan berbagi aplikasi media pembelajaran berbasis Android untuk materi buku jurnal pada mata pelajaran akuntansi dasar. Sekaligus, saya akan sedikit menjelaskan tentang materi buku jurnal tersebut. Nah, aplikasi media pembelajaran akuntansi berbasis Android ini dapat diinstal di smartphone Android teman-teman. Dan aplikasi ini bisa digunakan secara offline. Jadi, teman-teman bisa menggunakannya di mana saja. Jika teman-teman ingin mendownload aplikasi ini, teman-teman bisa mendownloadnya pada link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Baiklah, langsung aja saya buka aplikasi media pembelajaran akuntansi berbasis Android ini ya. Nah, ini adalah tampilan awal aplikasi tersebut. Jika ingin memulai, pilih tombol Start. Tampilan selanjutnya pada aplikasi ini adalah menu utama yang terdiri dari 5 menu utama, yaitu menu kompetensi dasar, berisi tentang kompetensi dasar terkait materi jurnal. 2. Menu materi, berisi tentang materi jurnal umum dan jurnal khusus. 3. Menu evaluasi, berisi kuis tentang materi jurnal yang terdiri dari 10 soal pilihan berganda. 4. Menu daftar pustaka, berisi tentang sumber kutipan yang digunakan pada aplikasi ini. Dan yang kelima adalah menu author, berisi tentang profil dari pengembang aplikasi ini. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang buku jurnal, maka saya akan memilih menu materi. Materi jurnal yang terdapat pada aplikasi ini yaitu materi jurnal umum dan jurnal khusus. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu apa itu jurnal. Nah, jurnal adalah catatan akuntansi permanen yang pertama atau Book of Original Entry yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dengan menyebutkan akun yang didebit maupun yang dikredit. Sementara, jurnal umum merupakan jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya, fungsi jurnal. Jurnal memiliki fungsi yang pertama, fungsi historis, di mana jurnal merupakan kegiatan pencatatan semua transaksi keuangan secara kronologis atau berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pencatatan, di mana jurnal merupakan proses pencatatan yang lengkap dan terperinci. Artinya, semua transaksi dengan sumbernya harus dicatat tanpa ada yang ketinggalan. Yang ketiga, fungsi analisis, di mana jurnal menganalisis transaksi untuk menentukan akun yang harus didebit maupun yang dikredit. Fungsi yang keempat yaitu fungsi instruktif, di mana jurnal merupakan perintah memposting dalam buku besar, baik yang didebit maupun yang dikredit sesuai hasil analisis dalam jurnal. Dan yang terakhir adalah fungsi informatif, yaitu jurnal memberikan keterangan kegiatan perusahaan secara jelas. Berikut bentuk jurnal umum. Bentuk jurnal umum terlihat pada gambar yang terdiri dari halaman. Halaman diisi dengan nomor halaman jurnal secara berurutan. Kemudian kolom tanggal diisi dengan tanggal terjadinya transaksi secara berurutan dengan kronologis terjadinya transaksi. Kemudian kolom nomor bukti diisi dengan nomor bukti transaksi. Selanjutnya, kolom nama akun diisi dengan nama akun yang harus didebit dan nama akun yang harus dikredit. Selanjutnya, kolom referensi diisi dengan kode akun.
saat memposting ke dalam buku besar. Lalu kolom debit diisi dengan jumlah uang dari akun yang didebit, dan yang terakhir kolom kredit diisi dengan jumlah uang dari akun yang akan dikredit. Nah, selanjutnya tahapan membuat jurnal umum. Tahapan membuat jurnal umum yaitu yang pertama, pahami terlebih dahulu persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi bentuknya adalah aset sama dengan hutang ditambah dengan modal, di mana jumlah aset harus seimbang dengan jumlah hutang ditambah dengan jumlah modal. Atau dapat diperluas menjadi aset sama dengan hutang tambah modal tambah pendapatan dikurangi beban. Tahapan yang kedua dalam membuat jurnal umum yaitu kumpulkan bukti transaksi. Bukti transaksi merupakan dasar yang sangat penting dalam pencatatan sebuah transaksi pada jurnal. Karena tanpa adanya bukti transaksi tidak dapat dicatat pada jurnal. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki bukti transaksi yang akan dicatat dalam jurnal umum berupa nota kontan, faktur, nota debit, nota kredit, kwitansi, bukti kas masuk, bukti kas keluar, bukti memorial, dan bukti lainnya. Tahapan yang ketiga yaitu analisis bukti transaksi. Sebelum bukti transaksi keuangan dicatat dalam jurnal, terlebih dahulu dilakukan analisis untuk menentukan pengaruhnya terhadap akun-akun di perusahaan. Pola pencatatan transaksi dalam jurnal diatur dalam sebuah mekanisme debit dan kredit. Pengertian debit dalam akuntansi menunjukkan sisi sebelah kiri dan kredit menunjukkan sisi sebelah kanan. Mekanisme debit dan kredit terlihat pada tabel berikut. Akun harta, jika bertambah letaknya sebelah debit, jika berkurang letaknya sebelah kredit, dan memiliki saldo normal debit. Hutang, jika bertambah letaknya sebelah kredit, jika berkurang letaknya sebelah debit, dan memiliki saldo normal kredit. Modal, jika bertambah letaknya sebelah kredit, jika berkurang letaknya sebelah debit, dan memiliki saldo normal kredit. Pendapatan, jika bertambah letaknya sebelah kredit, jika berkurang letaknya sebelah debit, dan memiliki saldo normal kredit. Terakhir, beban, jika bertambah letaknya sebelah debit, jika berkurang letaknya sebelah kredit, dan memiliki saldo normal debit. Nah, yang perlu diingat yaitu dalam satu transaksi, sekurang-kurangnya dia akan mempengaruhi dua akun. Dan sistem pencatatan yang dipakai yaitu double entry system. Maksudnya, setiap transaksi yang dicatat akan berdampak pada dua posisi keuangan debit dan kredit dalam jumlah yang sama. Baiklah, kita masuki ke contoh jurnal umum. Terlihat pada gambar, ini adalah contoh transaksi. Berikut ini adalah contoh pencatatan dalam jurnal umum untuk transaksi yang terjadi selama bulan Mei tahun 2010 di perusahaan Ama Taylor. 1 Mei, Nyonya Ama menyetor uang pribadi ke dalam perusahaan Ama Taylor sebagai modal awal usaha jahit sebesar 4 juta. Maka, analisis transaksinya adalah harta perusahaan dalam bentuk kas bertambah 4 juta, maka letaknya di sebelah debit. Sedangkan modal Ama bertambah 4 juta, letaknya sebelah kredit. Terlihatlah pada bentuk jurnal umum tadi, tanggalnya diisi dengan tanggal 1 Mei, tanggal transaksi, nama akun diisi dengan nama akun yang berpengaruh. Tadi pengaruhnya di debit adalah kas. Maka kita tulis dulu yang pertama akun yang di debit yaitu akun kas. Dan angka sebesar 4 juta kita letakkan sejajar di posisi sebelah debit. Selanjutnya setelah masuk yang sebelah debit, kita masukkan ke akun yang sebelah kredit.
Untuk membedakan penulisan akun yang di debit dengan yang kredit, dalam akun kredit dia agak masuk ke dalam seperti buat paragraf baru. Kita letakkan nama akunnya yaitu modal AMA, dan jumlahnya 4 juta. Kita letakkan sejajar dengan akunnya tapi di sebelah kredit. Baik, itu dia contoh transaksinya. Kita lanjut contoh yang kedua, yaitu pada tanggal 2 Mei disewa sebuah ruko untuk usaha jahit dengan membayar 1.200.000 untuk 6 bulan. Maka analisis transaksinya adalah harta perusahaan dalam bentuk sewa dibayar di muka bertambah sebesar 1.200.000. Maka karena harta perusahaan bertambah, letaknya di sebelah debit. Kemudian harta perusahaan dalam bentuk kas berkurang sebesar 1.200.000, maka kas kita letakkan ke sebelah kredit. Maka jurnalnya terlihat pada gambar. Tanggal diisi dengan tanggal 2 Mei, kemudian nama akun diisi dengan nama akun yang di debit. Yang pertama adalah sewa dibayar di muka sebesar 1.200.000, dan di sebelah kredit kas sebesar 1.200.000. Contoh ketiga yaitu tanggal 4 Mei dibeli tunai perlengkapan jahit dari Toko Jaya dengan harga 800.000. Maka analisis transaksinya adalah harta perusahaan dalam bentuk perlengkapan jahit bertambah sebesar 800.000. Maka karena perlengkapan merupakan harta, maka akun perlengkapan kita letakkan ke sebelah debit. Sedangkan harta perusahaan dalam bentuk kas berkurang, maka akun kas sebesar 800.000 kita letakkan ke sebelah kredit. Terlihat pada jurnalnya, tanggalnya diisi dengan tanggal 4 Mei. Kemudian nama akun diisi dengan perlengkapan jahit yang berada di posisi sebelah debit 800.000. Kemudian akun kas kita kreditkan sebesar 800.000. Ini adalah contoh yang keempat, yaitu tanggal 10 Mei telah diselesaikan jahitan langganan seharga 300.000 dan langsung diterima pembayarannya. Maka analisis transaksinya adalah harta perusahaan dalam bentuk kas bertambah sebesar 300.000, maka akun kas kita letakkan ke sebelah debit. Sedangkan pendapatan perusahaan bertambah sebesar 300.000. Karena pendapatan bertambah, maka kita letakkan akun pendapatan di sebelah kredit. Terlihat pada tabel jurnal umum tersebut, tanggalnya adalah tanggal 10 Mei. Nama akunnya diisi dengan akun kas di sebelah debit sebesar 300.000, dan akun pendapatan kita letakkan ke sebelah kredit sebesar 300.000. Kemudian ini adalah contoh yang kelima. Pada tanggal 12 Mei dibeli peralatan jahit dari toko sekawan seharga 1.500.000, baru dibayar 500.000. Nah, analisis dari transaksi tersebut adalah yang pertama, harta perusahaan dalam bentuk peralatan jahit bertambah. Karena peralatan merupakan harta perusahaan, maka jika bertambah, kita letakkan ke sebelah debit sebesar 1.500.000. Kemudian, harta perusahaan dalam kas berkurang karena kita bayar sebesar 500.000, maka akun kas berkurang sebesar 500.000. Kita letakkan ke sebelah kredit. Dan selanjutnya, analisis yang ketiga adalah karena yang baru dibayar adalah 500.000, sedangkan yang dibeli adalah 1.500.000, maka yang 1 juta itu belum dibayar. Itu berarti analisisnya adalah utang perusahaan ke toko sekawan bertambah sebesar 1 juta. Maka karena hutang perusahaan bertambah, letaknya di sebelah kredit. Terlihat pada tabel jurnal umum, tanggalnya adalah tanggal 12 Mei. Kemudian nama akun yang pertama adalah di sebelah debit, peralatan jahit sebesar 1.500.000. Kemudian kas sebelah kredit 500.000, dan hutang usaha juga di sebelah kredit sebesar 1 juta. Itu adalah contoh dari transaksi nomor 5.
Berikut adalah contoh yang keenam, yaitu pada tanggal 18 Mei telah diselesaikan jahitan pakaian Tuan Ahmad seharga 1.700.000, sudah dikirimkan tagihannya. Maka analisisnya, harta perusahaan dalam bentuk piutang bertambah. Kenapa bertambah? Karena jahitan tersebut belum diterima tunai, maka tagihan tersebut adalah piutang usaha bertambah. Piutang usaha adalah kelompok harta. Jika bertambah, maka letaknya di sebelah debit sebesar 1.700.000. Kemudian karena telah diselesai pekerjaan jahitan, maka itu adalah pendapatan perusahaan bertambah dan diletakkan sebelah kredit sebesar 1.700.000. Terlihat pada tabel, tanggalnya diisi dengan tanggal 18 Mei. Karena tadi adalah piutang bertambah sebelah debit, maka letakkan akun piutang di debit sebesar 1.700.000. Kemudian akun pendapatan di kredit kita letakkan ke sebelah kredit akunnya pendapatan, dan letakkan angkanya di sebelah kredit 1.700.000. Selanjutnya ini contoh yang ke-7. Contoh yang ke-7 ini yaitu tanggal 19 Mei dibayar ke toko sekawan 800.000 atas pembelian peralatan jahit yang di tanggal 12 Mei. Maka analisisnya adalah di tanggal 12 Mei itu kita beli peralatan secara kredit ya, belum dibayar. Maka di saat itu timbul hutang. Nah, di tanggal 19 Mei ini kita bayar hutang tersebut. Maka ketika hutang perusahaan sudah dibayar ke toko sekawan, maka hutangnya berkurang dan kita letakkan ke sebelah debit sebesar 800.000. Kemudian harta perusahaan dalam bentuk kas berkurang karena kita bayar hutang, maka kas berkurang, letaknya di sebelah kredit sebesar 800.000. Terlihat pada tabel ya, tanggal 19 Mei nama akunnya utang usaha sebelah debit 800.000, kemudian akun kas di sebelah kredit sebesar 800.000. Ini adalah contoh transaksi yang ke-8, yaitu pada tanggal 20 Mei dibayar gaji pegawai untuk 2 minggu kerja sebesar 200.000, dan analisis transaksinya adalah karena kita bayar gaji dan gaji adalah beban, maka beban gaji bertambah sebesar 200.000, kita letakkan ke sebelah debit. Kemudian harta perusahaan dalam bentuk kas berkurang karena kita bayar sebesar 200.000, kita letakkan ke sebelah kredit. Terlihat pada tabel jurnal umum tanggal 20 Mei, kita buat nama akunnya adalah beban gaji di sebelah debit, angkanya sebesar 200.000 di sebelah debit. Kemudian di sebelah kreditnya kita buat akun kas sebesar 200.000. Nah, ini yang contoh yang ke-9 ya. Tanggal 21 Mei diterima pinjaman dari Bank BCA sebesar 2 juta, dikenakan biaya administrasi 250.000. Maka analisisnya adalah karena kita pinjam uang dari Bank BCA, maka kas kita bertambah. Kasnya bertambah bukan sebesar yang dipinjam dari 2 juta, tapi setelah dikurangi dengan biaya administrasi 250.000. Maka kasnya yang kita terima adalah 1.750.000. Itu berarti bertambah, kita letakkan ke sebelah debit. Kasnya 1.750.000. Kemudian kita tadi bayar administrasi bank, berarti beban administrasi bank bertambah, kita letakkan ke sebelah debit sebesar 250.000. Dan kita pinjam dari bank, maka hutang bank kita bertambah, kita letakkan ke sebelah kredit sebesar 2 juta rupiah. Ini adalah contoh yang terakhir ya, contoh yang ke-10. Pada tanggal 22 Mei, Tuan Ali mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Tuan Ali ini adalah pemilik perusahaan. Yang diambilnya adalah 400.000. Maka analisisnya adalah harta perusahaan dalam bentuk kas berkurang karena pemilik mengambil uang sebesar 400.000, maka kas kita letakkan ke sebelah kredit. Kemudian analisis yang kedua adalah ini adalah pengambilan pribadi atau prepe. Berarti prepe itu jika bertambah letaknya sebelah debit sebesar 400.000. Maka terlihat pada tabel jurnal umum tersebut di tanggalnya adalah tanggal 22 Mei. Nama akunnya yang di sebelah debit dulu ya, yaitu
Prive AMA sebesar 400.000, kemudian sebelah debit, kemudian kas kita kreditkan sebesar 400.000. Demikian contoh dari jurnal umum. Baiklah teman-teman, untuk materi jurnal khusus akan kita bahas pada sesi video berikutnya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.